Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Insolihin, dalam wawancara eksklusif. Nah, wawancara eksklusif kita hari ini menghadirkan Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung SH, SIK. Sudah bersama saya, Bang Ronald, di Studio 1 Tribun Medan. Bang Ronald, apa kabarnya pagi ini? Kabar baik, Bang In. Horas. Jadi Bang Ronald, kami biasanya menyapa audiens kami dengan sapaan Tribuners. Oh gitu. Jadi kalau abang mau sapa, Tribuners, gitu Bang Ronald. Nah, Tribuners, wawancara eksklusif hari ini kita akan membahas tentang tema restoratif justice massal, ajang memaafkan. Nah, Tribun kemarin mendapat satu berita yang menarik di mana Pak Kapolres Bang Ronald Sipayung melakukan proses restoratif justice. Jadi nanti Bang Ronald akan menjelaskan dulu kepada Tribuners apa sih sebenarnya restoratif justice atau yang biasa disingkat dengan RJ ini. Bang Ronald, silakan dulu Bang. RJ ini sebenarnya apa barangnya? Ya. Dan kenapa bisa dilakukan massal kayak sunatan gitu Bang ya? Kira-kira apa RJ ini Bang sebenarnya? Baik. Selamat pagi Tribuners. Ya, terima kasih atas waktu dan tempat kepada kami Polres Simalungun untuk bisa menyampaikan komunikasi dan menyampaikan penjelasan tentang kegiatan yang kemarin. Jadi, kalau dalam bahasa umum, bahwa restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oke. Artinya perkara itu tidak perlu sampai ke pengadilan, ke meja hijau, tapi diselesaikan di kepolisian melalui perdamaian. Kepolisian sebenarnya sudah mengatur tentang pelaksanaan restoratif justice atau keadilan restoratif. Itu diatur di dalam Perpol nomor 8 tahun 2001 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Di mana dalam Perpol itu keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh adat dan stakeholder pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan secara adil. Melalui perdamaian, serta tujuannya adalah untuk memulihkan kondisi kepada keadaan semula. Artinya sebelum ada masalah mungkin orang bertetangga, orang berteman, orang bersahabat baik-baik. Kemudian ada masalah jadi ribut. Maka tujuannya adalah untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah semua perkara dapat di restoratif justice? Nah, perlu Tribuners dan warga masyarakat ketahui bahwa tidak semua perkara-perkara itu bisa kita selesaikan melalui restoratif justice. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Di dalam pasal 5 itu dijelaskan secara detail bahwa untuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif ada 6 persyaratan material yang harus dipedomani. Yang pertama adalah bahwa perkara itu tidak menimbulkan keresahan dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Jadi contohnya, kalau ada orang di kampung, dia suka bikin onar, dia suka pasang musik keras-keras, itu kan menimbulkan keresahan. Kemudian tiba-tiba dia mencuri. Dan bisa saja kasus itu tidak bisa di-RJ, walaupun mungkin nilainya karena orangnya sudah meresahkan. Walaupun tindak pidana yang dia lakukan kecil, itu bisa jadi tidak bisa RJ. Sebagai bahan pertimbangan mungkin tidak bisa di-RJ-kan. Karena justru kalau diselesaikan malah jadi resah masyarakat, kan gitu. Yang kedua adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak berpotensi untuk menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga adalah bahwa tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan itu tidak bersifat memecah belah bangsa. Kemudian yang keempat adalah bukan bersifat radikalisme dan bukan bersifat radikalisme. Kemudian yang kelima adalah yang paling penting diketahui oleh masyarakat adalah bahwa pelaku ini bukan merupakan pelaku yang mengulangi perbuatan, artinya bukan residivis. Bukan orang yang sudah pernah melakukan kejahatan lalu diprojustisia atau ditindak secara hukum, lalu divonis dan dipenjara. Lalu melakukan lagi. Itu tidak terpenuhi syaratnya itu. Karena dianggap dia pernah melakukan tindak pidana. Kemudian yang keenam adalah tindak pidana itu bukan merupakan tindak pidana terorisme, bukan merupakan tindak pidana
terhadap nyawa orang, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara. Jadi itulah persyaratan material yang harus dipedomani kepada setiap penyidik untuk menilai, mengakses kira-kira kasus-kasus ini memenuhi syarat layak tidak untuk nggak di-RJ? untuk di-RJ-kan. Oke, ada 6 itu ya, Bang? Betul sekali. Nah, kemudian kalau sudah memenuhi syarat, maka langkah berikutnya adalah mempertemukan antara korban, pelaku dengan pihak-pihak terkait tadi, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk duduk bersama. Karena harus ada perdamaian antara kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis. Kemudian juga di dalam pasal itu kita dijelaskan bahwa boleh dilakukan pemenuhan hak-hak korban dan dimintain pertanggungjawaban kepada pelaku. Pertanggungjawaban itu bisa jadi tersangka mengembalikan kerugian, pengembalian kerugian, mengganti materi, atau biaya kerusakan, mengganti biaya kerusakan, mengganti biaya-biaya perbaikan yang timbul, dan biaya-biaya yang lain yang mungkin ada dalam yang terjadi karena peristiwa itu. Berarti bisa dibilang begini, Bang, ini adalah kasus-kasus yang masuk dalam tindak pidana ringan lah kira-kira gitu. Tidak juga ya? Bisa juga tindak pidana ringan. Tetapi kalau dalam RJ itu sebenarnya dia tidak, salah satu kategorinya adalah tidak pidana ringan. Kalau dalam Perma nomor 2 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memang itu sudah mengatur tentang penyesuaian besaran tindak pidana ringan yang nilainya ancaman atau nilai gitu ya, Bang? Ya, nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta. Oh, berarti kalau ada timbul kerugian, katakanlah contoh misalnya saya menjadi pelaku mencuri pohon milik tetangga misalnya. Secara pidana masuk toh, Bang? Masuk. Ya. Ada CCTV misalnya, alat bukti. Betul. Tapi nilai barang yang saya curi itu tidak lebih dari 2.500.000. Iya. Itu bisa RJ? Bisa. Dengan 6 catatan tadi? Dengan 6 catatan. Sebenarnya pun tidak dibatasi juga dengan kerugian 2,5 juta tadi sih, Bang. Artinya orang penggelapan, ya kan? Kan tadi selama korban mau memaafkan dan dikembalikan, dan tersangka punya komitmen untuk mengembalikan, itu bisa juga kita akomodir. Ya. Ya. Nah, Tribuners, ini yang paling menarik, Pak Kapolres Bang Ronald Sipayung ini kemarin melakukan proses restoratif justice untuk 64 kasus. Betul ya, Bang? Betul. Secara massal. Itu yang tadi saya bilang kayak kita buat khitanan massal jadinya. Berarti di situ ada 62 tersangka, ada 62 korban, ada 62 keluarga korban, 62 keluarga si tersangka, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, Bang. Iya. Itu bisa saya bayangkan kayak pesta perkawinan itu. Itu selama Agustus. Jadi terima kasih kami jelaskan, kemarin itu Polres Simalungun melaksanakan kegiatan restoratif justice massal itu terhadap 64 perkara. Memang dalam 64 perkara ini korbannya satu. Perusahaan perkebunan milik pemerintah, milik negara, yaitu PT PEN 4. Tetapi dia memiliki kebun-kebun di wilayah hukum Polsek Tanah Jawa. Jadi kemarin ada 5 sebenarnya korbannya itu yang mewakili kebun-kebun yang ada di wilayah Tanah Jawa. Kemudian dari 64 kasus ini, laporan polisi ini ada 70 tersangkanya. 70 tersangka. Nah, dalam proses itu kemarin kita menghadirkan seluruh korban. Berarti 70 tersangka berarti ya, Bang? Hadir di situ 64 kasus, 70 tersangka. Betul sekali. Dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Kebetulan di Tanah Jawa kemarin itu yang 70 itu berasal dari 6 atau 7 desa. Jadi yang kita undang itu adalah kepala desanya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di desa masing-masing, keluarga dan keluarganya. Keluarga si korban dan keluarga tersangka sudah terwakili dari perusahaan ya, Bang? Betul. Berarti keluarganya tersangka. Keluarga tersangka. Ini yang menarik, Bang. Sering kita lihat, Tribuners, kita sering saksikan bagaimana kemudian ada anekdot bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gitu ya, Bang? Kira-kira. Ini biasanya kita temukan pada kasus, saya ingat sekali ada seorang nenek yang kemudian diproses secara hukum ketika dia mengambil buah kakao. Abang mungkin ingat. Betul. Ada kasus itu. Ada. Artinya ini mirip-mirip, Bang. Iya.
Tapi saya mesti tanya ini, ada 70 tersangka, saya yakin motifnya beda-beda nih Bang. Betul sekali. Tentu memang yang dicuri adalah sawit Bang ya? Buah sawit dan buah sawit brondolannya milik PTPN. PTPN. Secara pidana tentu masuk Bang? Masuk. Masuk? Iya. Tapi secara dari 70 itu, tentu ada motif berbeda-beda nih. Iya, betul sekali. Tentu teman-teman penyidik menyelami itu dong Bang. Betul sekali. Dari 70 kasus itu, apa aja motif yang kemudian menggerakkan masyarakat ini untuk mengambil sawit milik PTPN? Ya. Jadi setelah kita melakukan asesmen terhadap laporan polisi dan kita nilai layak untuk kita mediasi dan kita RJ-kan, kita mengundang mereka semua. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan RJ restoratif itu, para pelaku ini sudah kita minta keterangan, sudah kita BAP sebagai tersangka. Nah kemudian muncullah keterangan-keterangan dari mereka, kenapa mereka melakukan, apa latar belakangnya. Nah dari 70 tersangka yang kita sudah minta keterangan itu, ternyata memang 50 orang itu menyampaikan kepada penyidik bahwa kami dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu Pak. Uang kami tidak ada untuk beli beras. Saya perlu membeli susu anak saya. Dan memang itu sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar perkebunan itu karena desakan ekonomi. Ya. Kemudian sisanya ada yang mengaku bahwa memang Pak saya pengen cepat dapat uang aja ya mencuri. Jadi kalau ini tabiat ya Bang. Ini tabiat. Jadi dari 70, 50 motif ekonomi karena ketidakmampuan untuk bertahan hidup. Betul. 20 lainnya ada motif lain. Betul. Ada motif yang agak aneh gitu Bang. Mau curi beli narkoba. Gitu. Jadi kemarin satu orang itu kita temukan. Sebetulnya dia seorang laki-laki. Dia menyampaikan bahwa Pak kalau saya kemarin dapat dan berhasil saya jual, saya niatnya mau beli narkoba. Nah itu kemudian kita lakukan asesmen secara mendalam. Kita panggil keluarganya, kita panggil tokoh agama, tokoh masyarakat, kita panggil lingkungan sekitar. Ini anak ini gimana di kampungnya? Oh, ternyata memang belum pernah berurusan dengan hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan, tidak meresahkan masyarakat. Nah dengan pertimbangan itu kita masukkanlah dia sebagai bagian dari yang 70 orang tuh di RJ-kan itu. Dengan harapan tentu penyelesaian ini bisa membuat dia jera dan bertobat. keluarganya tahu. Dan keluarganya tahu. Dan keluarganya tahu. Tapi kok saya khawatir begini Bang. Ketika diperiksa, tentu saya yakin polisi melakukan pemeriksaan mendalam Bang. Seberapa banyak dia mencuri sawit. Misalnya kalau satu karung kan masih masuk akal Bang. Satu pickup kan sudah motifnya sudah beda kan Bang? Sudah beda kan? Ya. Itu kita dalami. Ya, betul sekali. Jadi dalam proses pemeriksaan itu sebagaimana proses pro justitia, kita melakukan pemeriksaan secara detail dan mendalam. Kemudian dari 70 pelaku itu dan dari 64 laporan pengaduan yang kita terima, memang 57 perkara itu adalah nilai kerugiannya yang di bawah 500.000. Artinya kalau kita konversikan dengan buah sawit itu, dijual paling kurang lebih sekitar 7 atau 67 tandan. Nah, kemudian ada 7 perkara yang memang nilai kerugiannya itu antara 500.000 sampai 1 juta. Ya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 tandan. Jadi memang seperti kata Abang bilang tadi, kalau kita berpedoman kepada peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 bahwa itu semua masih di bawah ambang batas ya Bang? Betul sekali. Karena 2,5 juta tadi 2,5 juta. Betul sekali. 2,5 juta. Lalu begini Bang, dalam proses mediasi saya yakin ada banyak tribun, ada yang dirugikan, ditemukan dalam satu tempat, pasti ada perdebatan dong Bang. Masalahnya tadi di dalam aturan itu bahwa kalau yang dirugikan meminta ganti rugi, mereka harus diganti rugi agar tercapai si restoratif justice. Lah pada proses ini apa yang dihadapi? Jadi memang seperti tadi Abang bilang itu massal kita lakukan dengan mengundang semua pihak-pihak terkait
Dan prosesnya sama seperti proses persidangan ya. Kita ada buat meja penyidik, ada meja korban, ada meja tersangka, dan keluarganya menonton di sana. Kemudian setelah kita sampaikan, kita paparkan tentang kronologis kasusnya, kemudian kita berikan kesempatan kepada tersangka. Apa yang mau disampaikan? Jadi pada saat itu semua tersangka intinya menyampaikan permohonan maaf. Bahwa kami memohon maaf kepada perusahaan karena kami telah mengambil buah sawit. Kemudian mereka menyampaikan bahwa kami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan kemudian mereka siap untuk menerima sanksi sosial atau hukuman atau tuntutan yang diajukan oleh PTPN. Dan setelah mereka menyampaikan permintaan itu, kemudian kita serahkan kepada PTPN. Bagaimana tanggapan kepada si tersangka. Dan syukur alhamdulillah, pada saat itu memang PTPN dengan ketulusan hati mengakui bahwa perusahaan itu juga harus hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada di sekeliling. Karena pada dasarnya begini Bang In, bahwa tujuan hukum itu kan adalah 3. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, 3-tiganya itu tidak bisa kita bilang yang lebih prioritas adalah kepastian atau keadilan atau kemanfaatan. 3 ini harus seiring sejalan. Harus seiring sejalan. Nah, dengan pertimbangan itu, kemudian PTPN menyampaikan bahwa kami menyadari bahwa kami pun hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami butuh bantuan dan dukungan masyarakat. Dan masyarakat pun butuh dukungan dari PTPN. Akhirnya dengan pertimbangan itu, pihak PTPN yang diwakili oleh manajer-manajer kebun menyampaikan bahwa mereka menerima permintaan maaf dari tersangka, kemudian meminta kepada tersangka untuk tidak mengulangi, ya kan, dan meminta agar tuntutan-tuntutan yang sifatnya kerugian tidak akan dituntut dibebankan kepada tersangka, tetapi mereka meminta dalam bentuk sanksi sosial. Sanksi sosialnya itu ada kemarin diminta untuk membersihkan gereja, rumah masjid, kantor Pangulu, termasuk membersihkan kantor-kantor milik PTPN. Nah, saya rasa tuntutan itu tidak terlalu berat. Dan artinya si PTPN tidak meminta ganti rugi. Tidak meminta sama sekali ganti rugi. Hanya harus ada sanksi. Ada sanksi soal sebagai efek jerahnya. Efek jerahnya. Dan itu artinya masuk dalam sanksi yang harus dimonitor, Bang. Ya, betul sekali. Jadi seperti kemarin Bang In, itu ada negosiasi sebenarnya antara korban dengan tersangka. Pada saat itu korban minta, Pak, kami minta supaya dia setiap hari datang ke kantor membersihkan. Tetapi kemudian ada permintaan dari tersangka, seperti kemarin ada ibu-ibu. Kebetulan dari 70 orang ini Bang, ada 8 orang ibu-ibu perempuan yang punya anak, yang harus bekerja. Kemudian dia menyampaikan, Pak, saya punya anak, saya harus bekerja. Kalau bisa sanksi sosialnya itu dikurangilah. Akhirnya ada beberapa yang memang hanya diberikan sanksi sosial selama 1 bulan. Selama Senin dan Kamis untuk melakukan pembersihan ke rumah ibadah atau ke kantor, sehingga tidak mengganggu kegiatan ibu ini untuk mencari nafkah atau untuk mengurus keluarganya. Tetapi yang paling besar adalah maksimal 3 bulan untuk melakukan kegiatan sanksi sosial pembersihan rumah ibadah. Itu kemarin dilihat dengan dianalisa dari pelaku ini. Kalau dia dilihat sehat dan masih produktif, maka sanksi sosialnya diminta lebih panjang, lebih lama waktunya, sampai 3 bulan. Dan kemudian setelah ada kesepakatan, kemudian RJ itu kemudian dituangkan dalam berita acara. Karena perlu kepastian dan perlu legalitas, ada hitam di atas putih. Dan setelah dibuat berita acara, dibuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh semua pihak, sehingga proses perdamaian itu bisa selesai. Artinya semuanya mendapatkan keadilan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tentu kita sama-sama memahami, seperti tadi yang Abang bilang, bahwa ada pernah kasus-kasus yang dia mencuri buah kakao, yang kemudian harus berproses hukum. Nah, kita tidak pengen ada masyarakat-masyarakat kita yang mungkin karena tuntutan ekonomi harus berproses hukum. Sehingga dan sebenarnya nilai yang dirugikan juga sudah diatur, Bang, ya? Betul, sudah diatur oleh lembaga hukum kita. Iya, betul sekali. Seharusnya ada kebijakan yang seperti ini ya, Bang. Betul sekali. Restoratif justice ini. Restoratif justice. Dan saya rasa kemarin kegiatan restoratif itu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Artinya masyarakat juga dengan nilai kerugian yang tadi itu cuma 500.000, masa dia harus
berproses Dihukum, dengan waktu ya. yang lama, kemudian nanti menunggu putusan, Dan harus berapa risiko dan kerugian yang mungkin Ya. harus ditanggung oleh negara. Karena sekali lagi beberapa pertimbangan juga adalah overloadnya lapas lapas itu. ya Bang ya, rutan Iya. dan lapas ya. Iya, betul sekali. Sebenarnya dengan restoratif justice ini juga mengatasi crowdednya para warga binaan di rutan dan lapas ya Bang. Iya, betul sekali. Tapi begini Bang, sudah dilakukan proses restoratif justice, sudah ada pertemuan antara perwakilan tadi, diambillah sebuah keputusan bahwa si tersangka harus menjalani sanksi sosial. Ya. Nanti di kemudian hari, kalaulah dia terlibat dari kembali pada kasus serupa, kan kadang mohon maaf ada oknum masyarakat kita yang udahlah nggak juga masuk ini, nggak gol juga kok. Ya. Nanti paling awak ditemukan lagi dengan si orang perusahaan, duduk lagi bersih-bersihkan kantor. Ya. Lah bagaimana ini Bang? Ya. Kita mencegah orang ini kemudian melakukan perbuatan itu karena dia merasa hukumannya yang tadi tidak akan sampai ke meja hijau tadi. Ya, jadi betul sekali Bang Iin. Kita juga kegiatan RJ ini adalah bagian dari sosialisasi dan edukasi. Kita tidak pengen ada pemahaman masyarakat bahwa kalau yang saya lakukan ini kasus-kasus kecil, kasus-kasus ringan, kemudian bisa bebas dari hukuman, bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum. Tetapi sekali lagi bahwa persyaratan material untuk bisa di-RJ-kan itu adalah salah satu yang tadi saya sampaikan, bukan pengulangan. Artinya bagaimana? Kalau seandainya seseorang sudah pernah tercatat, terdata bahwa yang bersangkutan ini pernah berurusan dengan hukum, pernah jadi tersangka, dan apalagi sampai mendapatkan vonis, maka persyaratan itu akan gugur. Artinya begitu dia melakukan pengulangan, walaupun maka kejahatannya proses hukum ringan berjalan. seperti tadi, mencuri 2 tandan sawit, Iya. tapi karena dia punya sejarah pernah berurusan dengan hukum dan pernah divonis atau terlibat dalam kasus yang sama, maka RJ gugur. Tidak terpenuhi syarat materialnya. Oke. Ya. Maka proses pidana pro justisia akan dilanjutkan. Ya. Terus yang kedua, Bang In, bahwa Polri ini sudah juga melakukan pengawasan dengan baik terhadap perkara-perkara yang ditangani. Kepada di internal kita ada namanya aplikasi EMP. Aplikasi EMP. Electronic Management Penyidikan. Oke. Di situ penyidik punya kewajiban untuk melaporkan, mengupload, menginput semua perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik. Mulai dari laporan polisi, surat perintah penangkapan, daftar pencarian orang, dan segala sesuatu berkas kelengkapan dalam proses penyidikan. Nah, dalam perkara restoratif justice yang kita laksanakan kemarin itu, data-data yang berkaitan dengan laporan polisi, berkaitan dengan identitas si pelaku, itu semuanya tercatat di kita. Tercatat di kita, sehingga semua dokumen-dokumen itu harus kita upload dan kita dokumentasikan. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana si pelaku-pelaku ini bisa jera. Kita berharap dengan mereka melaksanakan kegiatan sanksi sosial, dengan mengenakan rompi yang ada tulisannya itu bisa membuat mereka malu. Ya. Mereka menjadi sadar. Ada efek jera. Ada efek jera. Jadi tanpa ditonton harus menjalani keluarganya, mungkin ditonton oleh tetangganya. Betul sekali. Ya. Karena pada saat mereka melaksanakan sanksi sosial itu, kita wajib rompi. Apa tulisannya, Bang? Sanksi sosial Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun. Dan itu wajib dikenakan. Wajib dikenakan. Ya, jadi kayak kemarin pun mereka sudah menyampaikan kami cukup malu dan tidak berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Tentu ini. bagi masyarakat adat kita itu pukulan berat bagi sekali, sanksi Bang. sosial yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan saya dari rumah pakai rompi itu kemudian walaupun hanya bersih-bersih ya, Bang. Iya. Ya, dan itulah sanksi sosial yang kita berikan. Iya. Nah, ketika penyidik melakukan proses BAP terhadap para tersangka ini, data-data pribadi mereka semua sudah dihimpun. Betul. Itu yang kemudian menjadi dasar ketika ada peristiwa berikut atau penetapan restoratif justice berikutnya, data ini yang akan menjadi dasar dia pernah atau tidak terlibat peristiwa hukum. Ya. Jadi pada saat kita minta keterangan, kita mintakan datanya, minta KTP-nya, dan kita dokumentasikan fotonya.
Jadi semuanya tercatat di database kita, sehingga kemudian kalau mereka melakukan, tentu kita punya data dan informasi bahwa ini sudah pernah melakukan, sehingga tidak terpenuhi untuk kegiatan tindak pidana yang kedua atau ketiga yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Bang Ronald, setelah mereka menjalankan sanksi sosial tadi, kasusnya bagaimana? Di SP3 atau bagaimana? Ya, jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa perkara yang sudah ada perdamaian ini melalui restoratif justice itu dianggap sudah selesai. Dan kepastian hukum dari kasus ini adalah penyidik akan mengeluarkan surat perintah penghentian, baik penyelidikan maupun penyidikan. Kalau dia masih dalam penyelidikan, maka kita buat surat perintah penghentian penyelidikan. Dan kalau dia sudah naik proses penyidikan, maka kita akan hentikan kasus ini berdasarkan keadilan restoratif. Dan mereka tidak perlu khawatir lagi tidak kasus perlu ini. Khawatir. Ya kan, saya mohon maaf Pak Kapolres, ada oknum kita yang kemudian nanti Tribuners, kita mencegah bahwa ada oknum-oknum yang coba bermain nanti karena dia pernah berurusan dengan hukum. Nanti ada anggota Pak Kapolres nih, cawe-cawe di belakang, masuk lagi nanti kau, berkas kau masih ada. Dan itu Pak Kapolres pastikan tidak akan terjadi. Ya, jadi kami pastikan bahwa sebenarnya juga kita berkeinginan bahwa perkara-perkara yang bisa kita selesaikan melalui restoratif justice, kita juga pengen supaya tidak perlu sampai ke pengadilan. Karena prosesnya panjang, biayanya juga mahal, dan risiko-risikonya tadi. Apakah dengan dia menjalani hukuman, apakah bermanfaat bagi dia? Ya kan? Apakah justru nanti dia masuk sel malah jadi ilmunya lebih tinggi? Lalu kemarin justru mencuri sawit, malah jadi mencuri sepeda motor. Kereta dicuri ya. Karena berkumpul mungkin semua orang di situ kan. Nah, itu keahliannya bertambah jadinya. Betul. Itu yang kita harapkan tadi. Manfaatnya. Dan yang paling penting Bang Iin, kemarin kegiatan restoratif justice itu memang menurut saya tujuan hukum itu tercapai dengan baik ya. Kita lihat adanya kepastian. Korban itu merasa terlayani hak-haknya. Si tersangka melaksanakan kewajiban sebagai tersangka. Kemudian masalah keadilannya, dia dengan kerugian yang di bawah 1 juta itu merasa adil bahwa dengan kerugian itu tidak perlu harus sampai menjalani hukuman tetapi dengan sanksi sosial. Ada rasa keadilan bagi dia. Yang ketiga yang paling penting Bang In, kemanfaatan. Kegiatan kemarin itu menimbulkan terobosan-terobosan. Ya. Masyarakat dengan PTPN hubungannya lebih bagus lagi. Karena kemarin masyarakat dan pihak kepala desa juga menyampaikan, Pak, boleh nggak kami meminta supaya saluran irigasi kami diperbaiki? Kami meminta supaya jalan kami ke kampung kami itu diperbaiki. Momentum restoratif justice itu menjadi momentum masyarakat untuk memohon bersilaturahim, kemudian membangun komunikasi dengan perusahaan gitu. Betul. Dan itu direspon oleh pihak PTPN 4. Dan mereka kemarin sudah mencatat apa permintaan-permintaan warga yang sifatnya untuk fasilitas umum dan kepentingan umum. Dan yang paling penting Bang Iin, tadi kita sampaikan bahwa ada 50 masyarakat yang memang melakukan tindak pidana itu karena desakan ekonomi. Pihak perusahaan kemarin langsung menawarkan, apabila dari yang 70 ini nanti sudah selesai menjalani hukuman, maka kami akan menawarkan kepada Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama dengan PTPN untuk menjadi pekerja, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan membersihkan lokasi lahan perkebunan sama memanen. Dan itu tentu akan mendatangkan income bagi mereka. Sehingga mungkin nggak perlu lagi dia mencuri lagi. Betul sekali Bang. Sudah digaji sama PTPN. Jadi, semakin banyak dia panen, semakin besar dia dapat. Kira-kira begitu ya Pak? Betul sekali. Di momen restoratif justice itulah terbuka komunikasi antara perusahaan dan masyarakat. Betul sekali. Nah, Tribuners, ini memang kita kerap menyaksikan, kerap melihat, kerap mendengar ada berita-berita konflik tentang bagaimana masyarakat dan perusahaan yang kemudian melakukan proses bisnis mereka di tengah-tengah masyarakat. Menarik Pak Kapolres bahwa momentum restoratif justice itu juga menjadi membuka komunikasi, keran komunikasi yang mungkin selama ini tertutup antara masyarakat dengan perusahaan menjadi terbuka. Bahkan tadi Pak Kapolres bilang si perusahaan kemudian mau membuka diri, bahkan mau mempekerjakan masyarakat kita yang terjerat kasus hukum yang kemudian masuk ke dalam ranah restoratif justice. Betul sekali. Nah Pak Kapolres, ini saya anggap
baik sekali mempertemukan ada proses restoratif justice, tidak perlu ke penegakan hukum sampai ke media hijau. Namun apakah ini berlaku untuk kasus pidana lain? Katakanlah yang tidak melibatkan perusahaan, antara masyarakat dengan masyarakat. Betul. Mungkinkah restoratif ini juga dilakukan untuk kasus-kasus seperti itu? Ya, kalau kita melihat persyaratan material sebenarnya selama tidak terbentur dengan persyaratan material tadi, sebenarnya peluang untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana di luar pengadilan melalui restoratif justice terbuka lebar, terbuka besar. Jadi kalaupun ada masyarakat yang berurusan dengan masyarakat lain, apakah itu berkaitan dengan penganiayaan, penggelapan, penipuan, selama persyaratan yang 6 tadi, 6 syarat itu tidak terlanggar, maka terbuka peluang untuk direstoratif. Tapi sekali lagi itu harus benar-benar selektif ya, supaya jangan nanti kayak abang tadi bilang, jangan sampai nanti masyarakat melakukan nanti di RJ, di restoratif bisa selesai. Sebenarnya bagi yang tidak berniat memang itu bermanfaat bagi dia untuk tidak memproses. Tapi kalau yang punya niat itu pasti akan tidak terakomodir karena dan mungkin juga untuk kasus-kasus yang gede kan tidak mungkin kita menghilangkan nyawa orang lain, penganiayaan berat. Kalau sudah viral menjadi perhatian masyarakat dan ada unsur itu ya Bang. Dan ada unsur. Tentu Polri pun kita hati-hati. Tadi saya bilang, justru kalau kita melakukan langkah yang salah, justru akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat kan. Sebagai contoh mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dia ada hubungannya dengan terorisme, radikalisme, separatisme, itu tentu tidak terpenuhi syaratnya. Atau bahkan mungkin saya bilang, di kampung itu dia memang orang yang meresahkan. Tiba-tiba dia ada melakukan tindak pidana. Nah, kalau kita lakukan RJ maka akan malah menimbulkan masalah nanti di kampung itu, di masyarakat. Sebenarnya masyarakat suka, udah bungkus aja Pak, gitu kan. Masukkan aja dia, daripada dia di luar. Karena selama ini dia meresahkan gitu bikin gaduh dia. Dan pokoknya 6 poin yang Pak Kapolres sampaikan tadi harus terpenuhi. Ketika satu di antara poin itu tidak terpenuhi, maka restoratif justice tidak bisa dilakukan. Betul sekali. Pak Kapolres, ini kemarin sudah kita terapkan di Polsek Tanah Jawa. Bagaimana dengan polsek lainnya nanti di wilayah hukum Polres Simalungun nantinya? Iya. Jadi perlu kami laporkan, sampaikan kepada Tribuners dan masyarakat, memang wilayah hukum Kabupaten Simalungun itu cukup luas. Dan wilayah perkebunan yang memiliki daerah paling luas itu adalah Simalungun. Ada 6 polsek kita yang berdiri perkebunan ke perkebunan, baik milik PT PN 3, PT PN 4, ataupun pihak swasta yang lainnya. Tentu ini menjadi dasar bagi kita kepada polsek-polsek yang lain dan pihak-pihak pelapor yang lain untuk kita jadikan sebagai momentum bagaimana memperbaiki, mengkomunikasikan hubungan yang baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan hukum itu adalah bagaimana salah satunya adalah kemanfaatan. Bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bermanfaat juga bagi perusahaan. Sehingga nanti kita harapkan adanya hubungan komunikasi yang baik, simbiosis, saling menguntungkan, masyarakat terbantu secara ekonomi, perusahaan pun akan dijaga oleh masyarakat. Bahwa mereka kalau perusahaan ini lancar, maka saya bisa bekerja. Terbantu. Maka saya bisa mendapatkan mungkin pembangunan irigasi, pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana-sarana fasilitas umum lainnya. Itulah yang kemudian ingin kita sampaikan dan kita tekankan kepada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan maupun kepada masyarakat yang ada di sekitar. Tribuners, saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi terkini kami melalui 2 platform yang kami sediakan, yakni Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, lalu ada juga tribunmedan.com yang kami update informasinya setiap menit. Tribuners juga bisa menyaksikan informasi-informasi terkini melalui sosial media kami, baik itu YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, untuk mendapatkan informasi terkini terkait peristiwa di internasional, di Indonesia dan Sumatera Utara. Pak Kapolres, tentu ini menjadi yang pertama sepertinya di Indonesia sepertinya. Saya belum pernah membaca ada proses restoratif justice massal. Sudah
Pak Kapolres laporkankah kepada Pak Kapolda, dan apa respon Pak Kapolda terhadap terobosan yang dilakukan oleh jajaran Polres Simalungun ini? Ya, jadi kemarin kami juga, kebetulan kegiatan ini kita laksanakan tanggal 31 Juli 2023. Jadi kegiatan ini kita kemas dalam bulan Bakti Bayangkara. Oke. Kemarin kita ada melaksanakan kegiatan bakti sosial, bakti kesehatan, bakti pendidikan dan sebagainya. Dan ini adalah bagian bakti kita kepada masyarakat untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan kasus-kasus tanpa melalui jalur pengadilan. Dan kemarin kami sudah laporkan kepada Bapak Kapolda, dan respon beliau adalah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Simalungun, karena penekanan dan pesan dari beliau adalah bahwa keadilan itu harus bisa benar-benar dirasakan oleh setiap penyidik dan diimplementasikan dalam setiap perkara-perkara yang ditangani oleh penyidik. Keadilan itu tentu adanya keseimbangan hak antara korban dan tersangka. Dan dengan kegiatan restoratif justice itu kemarin, kita merasa bahwa keadilan itu sudah maksimal kita laksanakan, kita upayakan. Karena apa? Dengan melihat kerugian yang ditimbulkan relatif lebih kecil, kemudian kondisi-kondisi masyarakat yang melakukan, motivasi mereka melakukan kejahatan itu karena dorongan ekonomi, maka tentu itu menjadi solusi yang baik bagi mereka tanpa harus menimbulkan derita lagi. Kalau dia harus memproses hukum, maka akan ada istrinya, anaknya, atau keluarganya akan menderita karena dia harus melakukan menjalani proses hukum. Dan di satu sisi juga perusahaan mau memaafkan, karena pesan Bapak Kapolda adalah hukum yang tertinggi adalah bagaimana antar manusia itu saling memaafkan, dan tentu harapannya tidak mengulangi perbuatannya ke depan. Dan yang paling penting adalah memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lain sehingga kedepannya bisa lebih baik, gitu, Bang In. Nah, tadi saya menggarisbawahi sedikit, tadi Pak Kapolres bilang ada keadilan yang tercapai dan tidak ada pengulangan perbuatan. Nah, kita mesti ingatkan berarti Pak Kapolres, untuk teman-teman kemarin yang sudah menjalani restoratif justice, sebenarnya Anda belum aman-aman banget. Gitu. Kalau berikutnya mengulangi, ya gol. Proses hukum berjalan. Walaupun nanti yang dicuri cuma 2 tandan sawit, yang gitu. Artinya ketika restoratif justice ini dilakukan, bahwa peluang penegakan hukum juga masih terbuka bagi mereka yang mengulangi perbuatannya nanti. Betul sekali. Gitu kan, Bang. Lalu Polsek Tanah Jawa kemudian melakukan proses ini. Kenapa kemudian Pak Kapolres memilih Polsek Tanah Jawa duluan dalam melakukan proses restoratif justice ini? Apakah cenderung lebih besar kerawanan di sana, atau banyak kasus yang melibatkan masyarakat dan kontekstual si perusahaan? Ya, jadi perlu kami sampaikan, wilayah hukum Polsek Tanah Jawa itu termasuk polsek yang memiliki areal atau luas wilayah cukup luas. Polsek Tanah Jawa itu membawahi 4 kecamatan, ya, Huta Bayu Raja, Hatonduhan, Tanah Jawa, dan Bajambi. Dan kebetulan di 4 kecamatan ini berdiri 5 kebun, 5 perkebunan. Semua milik PT PEN 4, tetapi dia punya kebun-kebun yang berada di daerah 4 kecamatan ini. Dan tingkat kepadatan penduduknya di sana padat. Nah, kondisi itu membuat masyarakat yang berada di sekitar, yang hidup di sekitar lingkungan itu juga banyak yang melakukan tindak pidana. Artinya, kasus kejahatan pencurian buah sawit ini termasuk tinggi di wilayah Tanah Jawa. Dan tentu kalau kita memproses hukum ini pasti akan kerepotan juga bagi penyidik. Artinya biaya yang harus kita keluarkan banyak, kemudian juga apakah juga memberikan manfaat ke depannya. Dan kemudian dengan kondisi itu kita mencoba memfasilitasi, mempertemukan. Diskusi kita sebelum melaksanakan kegiatan RJ itu panjang. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pasti yang paling utama adalah pihak perusahaan, karena mereka yang dirugikan. Dengan melakukan pendekatan, diskusi dan lain sebagainya, akhirnya pada suatu titik dan kesimpulan perusahaan bersedia untuk di-RJ-kan dengan poin-poin yang tadi disampaikan. Sehingga harapan kita juga ke depan, PT PEN ini kan salah satu aset pemerintah, ya. Aset pemerintah, kalau mereka produksinya bagus, tentu akan ada devisa bagi negara. Maka devisa itu semuanya masuk ke negara. Tentu harapan kita
devisa yang masuk ke negaranya juga bisa nanti disalurkan untuk masyarakat, mungkin pembangunan infrastruktur dalam bentuk CSR, subsidi kesehatan, CSR, bantuan pendidikan, dan yang lain-lainnya yang dilaksanakan pemerintah. Itu sebenarnya tujuan kita untuk memberikan melakukan terobosan-terobosan seperti ini, sehingga tadi saya sampaikan ada sinergitas antara masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan dan perusahaan juga lebih memahami bahwa ada masyarakat-masyarakat yang harus berdampingan bersama mereka. Betul sekali, Bang In. Ya. Nah, Pak Kapolres, bagaimana kemudian dengan jajaran polsek lain di wilayah hukum Polres Simalungun sendiri? Apakah proses restoratif justice ini akan terus kita lakukan di polsek-polsek lainnya atau bagaimana? Ya, kalau untuk kegiatan restoratif justice sebenarnya itu adalah salah satu yang harus dikerjakan oleh penyidik ya. Artinya pada saat ada masyarakat melapor, ini kalau masyarakat, saya dilaporkan pencurian, penipuan, melaporkan pencurian, penipuan. Kemudian penyidik harus memberikan ruang untuk mempertemukan kedua belah pihak. Pada saat itu selesai, maka selesai bisa dierjikan. Tetapi pada saat tidak, maka proses hukum yang berjalan. Dan kebetulan karena kasus pencurian sawit ini cukup banyak dilaporkan di wilayah hukum Polres Simalungun, termasuk di polsek-polsek yang saya bilang ada 6. Kemarin percontohan kita sudah lakukan di Polsek Tanah Jawa. Dan di 5 polsek itu sekarang sedang kita lakukan upaya untuk berdiskusi dan merumuskan untuk pelaksanaan kegiatan RJ Massal. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada RJ Massal yang kedua yang akan kita lakukan, yang sama sifatnya seperti yang di Tanah Jawa, yang berhadapan antara masyarakat dengan perusahaan. Dalam hal ini PTPN dan juga ada perusahaan swasta. Ini yang kita prioritaskan supaya kasusnya juga bisa kita tekan, kita selesaikan, dan kemudian hubungan antara masyarakat dengan perusahaan ini bisa lebih bagus, lebih baik lagi. Nah, itu akan kita segera dalam waktu dekat. Iya. Pak Kapolres, tentu ada oknum di setiap lembaga. Saya yakin di lembaga saya pun ada oknumnya. Lalu bagaimana Pak Kapolres mencegah momentum kebijakan restoratif justice ini untuk tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini di internal Pak Kapolres? Tentu Pak Kapolres kan penyidik tertinggi di wilayah hukum Polres Simalungun. Bagaimana kemudian membentengi, meniadakan oknum-oknum yang nanti bermain? Contohnya begini Pak Kapolres. Si tersangka sudah akan masuk dalam proses RJ, tapi ada oknum yang kemudian mengambil keuntungan karena dia tahu dia mengambil keuntungan dengan menarik katakanlah uang di situ kepada keluarga, kepada apa yang akan Pak Kapolres lakukan dan pesan apa yang Pak Kapolres sampaikan kepada jajaran di Polres Simalungun? Ya. Yang pertama kami sampaikan kepada masyarakat dan khususnya kepada orang-orang yang terlibat dalam penanganan kasus RJ ini, bahwa yang pertama Polres Simalungun ini dan Polri secara khusus itu benar-benar menjalankan program Pak Kapolri, bahwa penyelesaian tindak pidana restoratif justice ini adalah menjadi bagian rencana aksi dari Pak Kapolri. Bagaimana kasus-kasus yang bisa diselesaikan tidak perlu sampai proses persidangan. Yang kedua, dengan era informasi dan kemajuan teknologi saat ini, masyarakat punya akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk menyampaikan tentang adanya oknum-oknum yang melakukan penyimpangan. Yang ketiga, Bang In, perlu saya sampaikan bahwa saya sebagai Kapolres Simalungun itu dengan terbuka menyampaikan kepada masyarakat kalau ada masyarakat ingin melapor, memberikan informasi tentang anggota-anggota, tentang situasi, tentang keadaan di lapangan, silakan langsung ke WA dan SMS kepada saya. Nomor handphone yang saya berikan kepada masyarakat itu adalah nomor handphone yang saya pegang sendiri. Artinya tidak ada di situ saya menyerahkan kepada tim, kepada staf, kepada Pak Kapolres langsung yang handle. Saya sendiri. Bahkan kalau Bang In bisa melihat di Instagram saya, di Instagram Kapolres Simalungun, itu kita pampangkan itu Halo Kapolres. Di situ ada nomor saya. Bukan dipegang oleh orang lain, bukan dipegang oleh tim. Tetapi nomor yang saya gunakan dari sejak pertama kali saya bertugas dan sebagai kepolisian. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang melakukan, yang mendapatkan oknum polisi perlakuan yang tidak baik, apalagi dalam RJ ini, sebenarnya kita punya kewajiban untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan RJ ini. Jadi sebenarnya target kita ini
Jadi jangan khawatir bagi masyarakat, kalau sudah di RJ, maka tidak ada hal-hal yang lain yang dibebankan kepada masyarakat. Bahkan kita sangat berterima kasih kalau RJ itu tercapai. Kalau RJ itu dapat tercapai, kita sangat berterima kasih kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang terkait. Karena itu bagian dari capaian untuk penyelesaian perkara kita. Ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada penyidik-penyidik kami yang memanfaatkan situasi. Tapi kalaupun ada, jangan ragu-ragu bagi masyarakat, silakan dibuka Instagram kami, Kapolres Simalungun. Di situ ada nomor handphone yang kami berikan kepada masyarakat, termasuk mungkin dalam kesempatan ini. Ya, bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan informasi nomor saya berikan kepada masyarakat 0812-603-2002. Silakan melaporkan segala sesuatu. Pasti akan kita respon dan kita tidak lanjutin. Demikian Tribuners dan Bang In. Luar biasa Tribuners. Baru ini saya lihat Kapolres mengumumkan nomor teleponnya. Dan itu adalah jaminan dari Pak Kapolres bahwa restoratif justice ini akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak akan membebani masyarakat kecuali dalam bentuk kesepakatan yang akan dicapai dalam proses RJ. Betul sekali. Ya. Sedikit saya tambahkan tadi Bang In. Boleh. Kalau untuk kita tidak akan membebankan. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa ada ganti kerugian. Ya. Jadi korban itu boleh menuntut kepada tersangka. Contohnya kalau dia kerugiannya kaca rumahnya dirusak, dicerak, maka dia punya hak untuk menuntut, tolong diganti, tolong diperbaiki. Agar restoratif justice tercapai. Betul sekali. Kalaupun ada kesepakatan itu adalah antara korban dengan tersangka. Dan kesepakatan itu dibahas dan diputuskan pada restoratif justice. Restoratif justice tersebut. Bukan melalui oknum penyidik. Kan betul, gitu kira-kira. Betul sekali Bang In. Ya, jadi sudah ada jaminan dari Pak Kapolres, maka restoratif justice di wilayah Polres Simalungun saya kira bisa berjalan dengan sangat luar biasa Pak Kapolres. Dan tadi anekdot bahwa hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas mulai diperbaiki oleh Pak Kapolres Simalungun. Bahwa proses keadilan bisa tercapai tanpa menyampingkan hak-hak si tersangka maupun hak-hak si korban. Betul sekali. Dan satu lagi, nggak perlu kita beracara di pengadilan untuk kasus-kasus yang kecil yang kemudian membuat penjara kita penuh. Betul sekali. Tadi ada Pak Kapolres bilang curi sawit keluar curi kereta dia. Nambah ilmunya. Nah Tribuners, restoratif justice ini memang sudah lama digaungkan, tapi kita belum melihat ada pergerakan yang luar biasa, ada restoratif justice massal yang dilakukan oleh jajaran Polres Simalungun. Kabarnya Pak Kapolres ini nanti akan ke Jakarta. Betul itu Pak Kapolres? Ya, dari Pak Kabid Humas kemarin menyampaikan diundang untuk di televisi nasional. Iya, di salah satu televisi nasional. Jadi sebelum ke televisi nasional, Tribun Medan sudah duluan wawancara sama Pak Kapolres. Nah Pak Kapolres, sebelum kita tutup diskusi yang luar biasa ini, wawancara eksklusif saya dengan Pak Kapolres, apa pesan yang ingin Pak Kapolres sampaikan kepada masyarakat kita dan kepada anggota kita di 6 polsek yang nantinya juga akan melaksanakan restoratif justice? Tentu ada tantangan besar, ada godaan besar, ada pekerjaan berat yang harus dilaksanakan oleh anggota kita. Silakan Pak Kapolres. Ya, tentu yang pertama saya menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Polres Simalungun, khususnya kepada polsek-polsek yang sudah kita inventarisir, bahwa sekali lagi kegiatan pelaksanaan restoratif justice ini adalah untuk memunculkan, mengangkat bahwa keadilan itu harus sama-sama kita tegakkan dan kita laksanakan. Bahwa penyelesaian perkara melalui proses pengadilan itu belum tentu akan menyelesaikan perkara. Bisa saja proses hukum yang ketat akan menimbulkan masalah-masalah baru. Tetapi keadilan akan bisa memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Untuk itu sekali lagi kepada seluruh jajaran, optimalkan dan laksanakan penanganan perkara itu dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan restoratif justice. Sehingga perkara-perkara yang bisa kita selesaikan, perkara kecil, tidak perlu sampai ke pengadilan. Yang kedua, kepada anggota jajaran Polres Simalungun, bahwa berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bahwa kita sebagai anggota Polri adalah abdi masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayuman, pelayanan masyarakat, menjaga Kamtimas, dan penegakan hukum
yang berkeadilan, bermanfaat kepada masyarakat. Kepada masyarakat tentu kami berharap sama-sama kita mendukung apa yang menjadi tugas-tugas kepolisian, bahwa Kamtibmas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Perlu Polres mendapat dukungan dari masyarakat dengan segala sesuatu dinamika yang terjadi di masyarakat, dengan segala sesuatu yang permasalahan terjadi di masyarakat berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan. Perlu kepedulian kita untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan kita masing-masing. Dan tentu yang paling penting adalah jangan melakukan tindak pidana, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, karena pasti akan ada resiko-resiko yang akan dihadapi, meskipun nanti mungkin RJ bisa diselesaikan. Tetapi sekali lagi, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan melaksanakan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka kita akan hidup dengan aman dan nyaman. Demikian Bang In. Baik, Pak Kapolres, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Tribun Medan. Mau kami wawancara secara eksklusif, jauh-jauh datang dari Simalungun ke Medan untuk hadir. Bahwa Tribuners, kehadiran Pak Kapolres ke Studio Tribun Medan dan melakukan wawancara eksklusif dengan saya dan kami siarkan langsung hari ini adalah satu di antara bentuk sosialisasi hukum yang kita lakukan kepada masyarakat, bahwa ada proses restoratif justice yang menjadi opsional dalam proses penegakan hukum di NKRI. Tribuners, terima kasih sudah menyimak wawancara khusus saya dengan Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung. Saya ingatkan kembali untuk terus mengupdate informasi terkini melalui harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Ikuti juga informasi terbaru kami melalui sosial media kami, baik itu Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak wawancara eksklusif hari ini. Kita bertemu di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.